Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam Minggu Kantate hari ini, yaitu dari Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berluntut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, realitas kehidupan kita di dunia ini senantiasa diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, kesulitan, dan penderitaan. Penderitaan itu tentu lahir atau disebabkan yang pertama sekali karena dosa warisan, dosa Adam dan Hawa. Sehingga kita semua manusia sudah ikut mengalami penderitaan, dan bahkan seluruh bumi juga mengalami kesusahan yang karena dosa-dosa Adam tadi. Tetapi juga penderitaan itu bisa karena dosa yang kita lakukan sendiri. Dan tentunya ada juga penderitaan disebabkan oleh dosa orang lain yang berniat jahat kepada kita. Penderitaan karena dosa warisan dari Adam adalah penderitaan umum yang dialami oleh semua manusia dan semua makhluk. Maka itu tentunya tidak terlalu menyedihkan karena sudah menjadi bagian dari hidup. Penderitaan karena dosa sendiri adalah sebuah konsekuensi yang tentu harus kita terima karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Yang luar biasa adalah penderitaan karena orang lain. Lebih pedih lagi kalau penderitaan itu kita alami justru ketika kita melakukan hal-hal yang baik dan niat-niat yang baik, tetapi kemudian dibalaskan dengan hal-hal yang jahat. Dalam hal yang demikian, bisa saja kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Tuhan tidak peduli lagi kepada kita, dan Tuhan tidak memberi keadilan dan tidak membela hak kita. Tidak demikian halnya dengan Raja Daud. Dia menderita karena melakukan misi Tuhan. Dia melakukan hal yang baik, menaklukkan musuh, menaklukkan Goliat yang adalah musuh besar dari umat Israel. Tapi kemudian karena puji-pujian yang diterimanya dari putri-putri Sion, dari orang-orang Israel dengan mengatakan, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Karena itu, mertuanya kemudian dirasuki oleh roh jahat, sehingga dia senantiasa dikejar-kejar, dan nyawanya juga senantiasa terancam. Belum lagi oleh orang-orang yang tidak menyukai dia, karena kelakuan dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Saudara-saudaraku, dalam penderitaan yang sangat itu, di ayat 2, ini menjadi doa daripada Raja Daud, yang kemudian ini juga yang menjadi seruan dari Kristus di kayu salib dengan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru kepada engkau, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku yang terkasih, perasaan ini bisa saja tiba bagi kita saat ini. Ketika mengalami pergumulan dan penderitaan yang sangat, bisa saja kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi Raja Daud memenangkan pergumulan itu ketika dia juga menyaksikan dalam situasi yang paling sulit itu, hanya Tuhan yang menyelamatkan dia. Dan karena Tuhan yang telah menyelamatkan dia, dan dia merasakan itu dalam kehidupan, maka kemudian nats khotbah untuk Minggu Kantate ini, dia memuji-muji Tuhan
dalam jemaah yang besar dan berjanji akan membayar nasarnya. Dan dia menyaksikan bahwa ternyata orang yang rendah hati akan tetap makan kenyang, dan orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji dia, karena Tuhan adalah Raja. Dan karena kuasa Tuhan itu, orang-orang sombong juga akan jatuh, dan kemudian akan menyembah kepada Tuhan pada akhirnya. Dan kemudian anak-anak cucu yang generasi yang berikut juga akan beribadah. Dan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan akan menceritakan itu kepada generasi yang berikut. Dan Tuhan senantiasa akan disembah. Saudaraku yang terkasih, bila kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, marilah kita meneladani Raja Daud dalam perikop bacaan kita ini. Berdoa dan senantiasa menyerahkan semua pergumulan itu dengan berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan engkau? Dan seruan-seruan itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Maka kita senantiasa percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan seperti nama minggu kita pada hari ini yang dibuat menjadi namanya Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru. Inilah sikap baru umat Kristen menghadapi bahkan penderitaan sekali dilihat sebagai peluang. Maka dalam penderitaan sekalipun kita masih mampu bersyukur untuk menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita yang sudah menerima pertolongan Tuhan sekarang adalah memiliki kewajiban menceritakan itu kepada generasi yang berikut. Nyanyian baru kita adalah tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan senantiasa mengenyangkan kita, memberikan kecukupan kepada kita. Yang kemudian orang yang mencari-cari Tuhan pasti akan menerima pertolongan dari Tuhan. Dan selanjutnya, mari kita membayar nasar kita kepada Tuhan. Tanda kita memuji, memuliakan, dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kantate. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi dalam penderitaan yang sangat, seringkali kami Tuhan mengeluh, mengapa Engkau meninggalkan kami? Dan sekarang kami hanya mau memuji-muji Tuhan, mau membayar nasar kami, dan senantiasa bersaksi di tengah jemaah yang besar, bahwa Tuhan adalah Raja segala Raja, sepanjang abad dan sepanjang masa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.